kita analisis secara langsung, maksudnya data-data sequence yang ada tidak ada gitu. Ini semacam kayak penglihatan visualnya saja gitu. Tapi bisa kita coba lihat prediksinya bagaimana ya. Oke. Bisa dicoba nanti di data yang sudah saya upload tadi ya. Itu untuk yang CN3D ya guys. Oke. Baik, kita coba langsung aja ya, coba latihannya aja ya. Paling tidak saudara bisa mencari data ya mengenai struktur 3 dimensi dari NCBI sama di protein bank ya, protein bank database ya. Jadi saya bisa kasih saudara nanti caranya sama ya, seperti saudara mencari data sequencing sama protein. Cuma yang di sini kita carinya adalah kita punya protein yang kita punya ya. Terus bagaimana kita searchingnya, kemudian bagaimana caranya kita mendapatkan struktur 3 dimensinya ya, men-save-nya ya. Oke, bentar ya, saya coba masuk dulu. Ya, untuk gambarnya sudah cukup jelas? Visualisasinya? Sudah, Pak. Ya, jadi kalau misalnya sudah terdownload ya, sudah terdownload ini nanti saudara bisa diinikan ya, di CNTG ya. Ini hanya tampilan dari luarnya aja ya, seperti ini ya. Nanti kita coba cek juga ya. Oke. Jadi kalau misalnya kita mau searching data 3 dimensi ya, itu sorry, sharing ya. Ya baik, kalau kita mau mencari data yang pengen kita mau, ya protein yang kita inginkan atau data yang lain, ya biasa kita coba kita pakai NCBI, ya, NCBI. Ya. Kemudian kita masuk, ya. Jadi di sini di buku yang saya punya, ya di buku rujukan yang saya punya, ini sebenarnya dia pakai tools yang agak lama, NCBI yang model lama. Jadi ada sedikit perbedaan bagaimana cara mencarinya ya. Cuman saya sudah coba otak-atik juga ya, hampir sama ternyata caranya ya. Jadi di sini juga ada banyak ya datanya. Nah di sini kita bisa pilih yang di database ini ya. Kita kemarin juga sudah coba ambil di nuklir 3 sama di protein ya. Nah kita ambil yang di conserve domain ya, di conserve domain ini ya. Kita klik ya. Selanjutnya kita cari nama protein yang ingin kita searching gitu, bentuk 3 dimensinya. Apa saja boleh ya. Sebagai contoh kita ngambil enzim yang sederhana aja ya. Misalnya enzim amilase ya. Amilase ya. Kita searching ya di conserve domainnya. Nah, ini sudah keluar semua ya, struktur 3 dimensinya ya. Tapi ini kan kalau kita bicaranya amilase aja, ini kan amilase umum. Tapi kan ada banyak ya, seperti alfa amilase, beta amilase, kemudian yang binding yang lainnya ya. Tapi nggak apa-apa, kita coba cari aja ya. Nah di sini kita sudah lihat ya, dapat beberapa gambar 3 dimensinya ya di sini ya. Nah yang kita coba masuk di ini ya, amilase ini ya. Di sini kita klik
Nah, di sini ada konsep protein domain family ya, jadi amilase family ya, ini masih umum semua ya, karena dia banyak yang superfamily-nya ya. Di bahasa sebelumnya ada trikurasi yang paling umum, kemudian imported konsep domain juga yang beberapa yang modifikasi ya. Tapi kita coba pilih salah satu aja. Misalnya saudara pilih klik di CD0051 ya, misalnya di sini atau di mana saja boleh ya. Saudara misalnya klik di sini ya, di CD0051 semuanya bisa ini. Kita klik ya. Oke. Di sini amilase AC-nya, family-nya, di sini ada penjelasannya ya. Ada penjelasan apa yang dimaksud dengan alpha amilase katatik domain family ya. Di sini ada pengertiannya. Kemudian di sini kita bisa lihat active site-nya juga ya, di fitur 1-nya ini. Kemudian ini citasi-citasinya ya, jadi sumber-sumber dari mana ya, yang kuatnya. Yang misalnya kita klik di sini. Oke, jadi ini sumber-sumber citasinya ya, ada semua. Kemudian bisa lihat klasternya ya. Jadi banyak domain subfamily-nya ya. Jadi family utamanya itu amilase ya, superfamily-nya. Nah, di sini ada banyak ini enzim amilasenya, tergantung nanti sumber enzim amilase ini dari mana ya. Misalnya dari manusia, misalnya Homo sapiens, atau misalnya mungkin dari makhluk hidup yang lain ya. Enzim amilase kan punya berbeda-beda nanti. Dan biasanya yang mereka sama itu biasanya konseptor domainnya. Kalau yang urutan regionnya mungkin ada yang beberapa, tapi secara umum yang konseptor domainnya pasti sama. Itu yang bisa jadikan rujukan kalau misalnya saudara mau bikin filogenetik juga, misalnya enzim alpha amilase dari berbagai sumber gitu, dari berbagai mikroba, itu bisa juga ya. Seperti ini, caranya seperti itu ya. Nah, ini banyak ya, ada di active site-nya bagaimana di posisinya, kemudian ada kata site-nya juga ya. Ini catalytic site-nya, di active site-nya, di fiturnya ini ya. Nah, kalau mau downloadnya ini, itu saudara bisa lihat di sini ya, di program CNTD Drawing All Atom ya. Jadi kalau mau download CNTD-nya bisa di sini ya, download toolsnya ini ya. Cuman kalau mau download datanya ya, kalau di sini kan, kalau di buku yang saya punya di di rujukan itu dia pakai cara yang lama ya. Ternyata kalau yang ini saudara tinggal langsung klik aja fotonya di sini, saudara tinggal klik. Oke. Nanti tinggal langsung otomatis ke download ya, dan formatnya sama, nanti formatnya CN3 ya. Kalau sudah di sini ya, nanti saudara tinggal buka aja di CN3D ya, di sini. Oke. Kalau sudah, nanti tinggal saudara ya cara biasa ya, tinggal file, kemudian open. Kemudian ini yang kita dapat tadi ya, CD0051 fit 1 tadi ya, yang di download tadi ya. Sekarang tinggal kita open saja. Oke. Nah, di sini baru nanti ada keluar tadi ya. Jadi di sini ada konsep domainnya, penjelasannya juga ada ya. Ini untuk panelnya juga bisa kita lihat ya, PubMed ID-nya ya. Jadi kalau misalnya saudara mau mencari datanya, apa sumber-sumber datanya di PubMed, ini sudah ada data ID-nya ya. Jadi saudara tinggal tinggal insersi aja nanti di NCBI, di PubMed-nya nanti ketahuan nanti sumber-sumber citasinya dari mana saja bisa ya. Kemudian ya udah kalau sudah nanti bisa kita tutup ya. Oke. Kita perbesar dulu ya, cuman di sini sebenarnya masih agak error juga tempat saya juga ya, jadi kita open lagi ulang, nggak apa-apa. Kalau misalnya mungkin yang punya saudara, mungkin ada yang punya state-nya lebih tinggi ya, komputernya lebih canggih, mungkin lebih stabil dia ya. Oke, klik open biar kita bisa enak melihatnya di sini ya. Nah, jadi di sini ya. Kemudian di sini ini pembandingan dari berbagai macamnya ya, konsep domainnya bagaimana ya, yang ada di sini ya. Ini yang kita punya ya. Kemudian di sini ya. Nah, ini pasti ada beberapa perbedaan ya, misalnya ini posisinya. Nah, kalau yang strip ini biasanya sama ini. Nanti yang sama dengan yang mana posisinya sama ya. Gitu.
Tapi ini apa namanya kita abaikan aja. Yang penting saudara bisa buka sama bisa dan saudara dapatkan data struktur 3 dimensinya dari apa namanya dari NCBI ya. Lupa lagi tadi gimana. Jadi untuk yang CM3D ini hanya untuk melihat datanya saja ya, apa namanya gambar visualisasinya saja ya. Cuman ini datanya bisa dibuka di tempat lain juga ya. Cuma saya agak lupa lagi tadi, sudah saya coba cuman agak lupa lagi. Maaf ya. Kita bisa melihat ya apa select everything-nya ya, apa yang bisa dilihat ya, misalnya yang tidak teralign ya, yang maksudnya tidak saling konfirmasi, nggak bisa seperti ini ya. Nanti tadi gimana caranya saya lupa lagi. Untuk sequence viewer-nya juga bisa kita coba, bisa kita lihat ya yang di bawahnya ya. Oke. Ya, gini caranya kalau misalnya saudara mau ngambil datanya ya dari dari NCBI ya. Jadi tinggal masuk NCBI ke conserver domain ya. Habis itu nanti searching nama protein yang saudara mau cari ya. Bukan nama bukan urutan tidak ya, nama proteinnya misalnya enzim apa atau hormon apa. Nanti tinggal saudara searching, saudara dapat datanya, tinggal klik dicari aja apa. Oke, selanjutnya kita coba di PDB ya, di protein database ya, PDB ya. PDB. Oke, ini protein data bank ya. Sama caranya. Kalau ini kita bisa langsung aja ya, kita langsung cari nama enzim atau nama hormon, nama proteinnya yang saudara mau cari, contohnya amilase ya, amilase. Oke. Misalnya di sini ya beta amilase dari Bacillus cereus ya, kita tinggal sini aja klik ya. Ini bisa saudara lihat datanya ya, beta amilase ya dari varian Mycosides sama dalam kompleks dengan maltose ya. Kemudian jenis klasifikasinya enzimnya ya, kan ada banyak, ada enzim sintase, ada hidrolase atau yang lainnya ya. Nah, kalau mau downloadnya tinggal download filenya aja ya, tinggal saudara buka sini. Ini ada banyak ya saudaranya. Bisa dibuka di fase sequence ya downloadnya, atau misalnya dalam bentuk PDB format. Kalau bentuk PDB tinggal klik aja. Nanti tinggal ini turun ya. Cuman ini bisa dibuka ya, karena kalau buka PDB nanti bisa pakai PyMol ya. Kemudian untuk struktur 3 dimensinya bisa kita lihat di sini ya. Kita view juga bisa. Oke,
ini strukturnya ya. Nah, ini bisa saudara lihat ini kalau misalnya saudara klik di satu sini ya, mungkin di sini agak kompleks ya. Tapi di sini saudara bisa lihat di sini li ini di mana ini. Nah, posisi awalnya itu ada di sekitar sini dia, apa namanya awalannya ya. Ini sequence urutan sequence-nya bisa coba cek. Nah, ini yang awalannya ya. Jadi nanti bisa saudara klik di sini nanti strukturnya ya. Jadi bisa tahu nanti posisinya di mana nanti apa namanya asam aminonya, residu asam aminonya sama dia interaksinya sama lain yang bisa kita lihat ya. Cuman ya ini datanya mungkin cukup dimensi seperti ini sih, kalau misalnya saudara mau mencari ya. Karena jujur aja saya juga nggak begitu lebih jauh mempelajari mengenai suku 3 dimensi juga ya. Hanya lebih ke proses aktivitas suatu jenis enzim sama protein ya. Kalau di sini biasanya kita analisisnya kalau untuk yang lebih lanjut analisis protein 3 dimensi ini kan fungsinya itu dia kan mau tahu interaksi misalnya antara protein dengan substrat atau misalnya dengan molekul kecil lainnya ya, sehingga nanti dia terbentuk yang namanya kompleks. Nah, kompleks ini nanti yang akan memiliki fungsi tertentu. Nah, dan saudara juga tahu di protein itu misalnya dia menempel dengan substrat misalnya pada saat tertentu gitu, misalnya saat yang di atas apa di bawah, itu juga punya efektivitas yang berbeda-beda ya. Jadi kalau misalnya nanti setelah ini kita belajar mengenai molecular docking ya, jadi nanti molecular docking itu lebih ke arah kita mau memprediksi ya, di mana nanti ketika dia terjadi docking itu dia berada pada posisi yang paling efektivitasnya paling baik, yang paling optimal gitu. Atau mungkin kalau misalnya dia ada inhibitor, di mana nanti posisi inhibitornya dia yang bisa paling kuat itu di mana gitu. Jadi bisa didapatkan nanti hasil yang protein, ketika protein dia menempel dengan substrat apa yang dengan molekul itu dia punya kestabilan yang baik gitu ya. Nanti kita coba bahas di di teorinya tentang molecular docking ya. Oke. Sampai di sini mengenai bagaimana saudara mengakses data ya menggunakan NCBI sama PD dengan protein data bank. Ada yang mau didiskusikan? Silahkan. Silahkan kalau ada yang mau didiskusikan ya. Kita belajar bareng-bareng juga, karena saya juga masih belajar juga mengenai suku 3 dimensi juga ya. Belum ada Pak, kalau dari saya. Yang lain mungkin ada bisa ngasih masukan atau tanggapan, silakan. Pak, izin bertanya sih Pak. Ya, boleh. Terkait yang aplikasi yang kayak si Inditri itu, kan kalau misalnya nih Pak, langsung di situsnya kayak misalnya di NCBI gitu, tanpa harus download tuh bisa nggak sih Pak? Atau di situs-situs lain gitu yang buat Saya rasa bisa ya. Kalau kan kalau tadi kita kan di NCBI karena saya kebetulan juga sudah download itunya juga, download GMTD-nya juga ya. Jadi begitu saya ngeklik gambarnya, dia langsung mau download. Nah, coba kalau misalnya mungkin ada beberapa yang belum download, coba diklik aja gambar datanya tadi. Kalau dia bisa nampilkan langsung, mungkin bisa nanti. Coba aja ya. Nah, kita ambil hasil ya. Ini langsung keluar di sini ya. Mungkin coba di open link tab ya. Nah, kalau saya dia langsung ke download gitu. Coba sama saudara mungkin kalau ada yang belum install, dicoba bisa nggak dia langsung buka apa enggak. Kalau saya soalnya baik klik kanan atau ini dia langsung modelnya ke download gitu. Modelnya ke download gitu. Jadi
Jadi tinggal kalau sudah ada ininya, sudah ada toolsnya, dia bisa langsung kita buka aja di sini. Nah, langsung kebuka dia. Seperti ini. Ya, tapi ini juga saya untuk CNTD ini juga masih saya pelajari juga ya. Mungkin lebih tepatnya dia nanti dia ini hanya menampilkan data secara visualnya aja, tapi bukan analisis lebih lanjut. Ya, hanya semacam visualnya apa yang ada. Cuman kita bisa analisis misalnya nanti antara posisi chain-nya sama domainnya, sama yang residunya. Jadi residunya yang residu aminonya itu yang berikatan di mana gitu. Misalnya di seri 349 sama di alanin 1 dan 2 gitu. Jadi bisa kita tahu ya. Biasanya kalau kita nyebutnya kayak seri 349 berarti ini asam aminonya ini berada pada posisi urutan 349. Dan kalau misalnya dia ada interaksi, misalnya interaksi ikatan lemah gitu ya, ikatan lemahnya misalnya van der Waals atau ikatan hidrogen misalnya dengan alanin 149, berarti dia ikatannya di sana gitu, seperti itu. Mungkin ada yang bisa mencoba, silakan. Kalau ada yang ini, ada yang bisa langsung ke download juga enggak? Mungkin bisa dicoba sama saudara. Iya Pak, dicoba dulu ya Pak. Nah, dicoba aja nggak apa-apa. Mungkin di sini bisa kita lihat ya, langsung coba ke sini. Ini kalau yang di data bank ya. Ini bisa kita lihat dimensinya di sini. Nah, kalau yang di protein data bank bisa sih, cuman ya itu dia gambarnya visualnya seperti ini. Jadi kalau misalnya saudara mau nge-save ya, kalau cara paling sederhana ya seperti kita biasa gunakan yang pakai print screen ya, apa kayak gitu lah. Jadi seperti ini ya, paling saudara tinggal print screen aja seperti biasa caranya ya. Di sini kan juga kita bisa ngeliat ini posisinya di mana ya, urutannya misalnya ini 11, ini berarti dia posisinya di urutan ke-11 ya. Cuman saya juga kadang kan masih agak sedikit kesulitan baca data yang mengenai ini ya, karena saya juga belum lebih dalam mempelajari hal ini ya. Saya juga masih butuh guru juga untuk membaca hal yang seperti ini juga ya. Tapi paling tidak saudara kalau misalnya disuruh mencari data, misalnya coba cari suku 3 dimensi amilase, tampilan sederhana saja, paling tidak saudara sudah punya pemahaman, mengerti lah bagaimana cara mencarinya ya. Oke. Bagaimana? Gimana? Sudah ada yang bisa? Apa langsung keluar di gambarnya? Langsung terdownload Pak. Terdownload ya? Bisa dibuka nggak kalau nggak pakai CNTD? Sebentar Pak. Bisa Pak. Bisa ya. Saudara langsung keluar gambarnya gitu?
Iya, langsung keluar gambarnya, Pak. Pakai apa itu? Langsung pakai apa? Mbak pakai sudah terinstall CN3-nya apa keluarnya dalam bentuk format lain, misalnya kayak notepad atau segala macam? Sama kayak Bapak tadi, Pak, ada gambarnya, terus ada yang tulisannya itu, Pak. Oh gitu. Ini langsung keluar gini aja gitu. Yang kayak gini sih, Pak. Sama sih, Pak, tadi kayak yang Bapak tampilin yang sebelumnya yang ada tulisan, yang ada tools pakai itu huruf itu, Pak. Oke. Oke, berarti ada yang lain gimana, ada kendala nggak? Yang lain gimana, ada kendala? Bapak, kalau misalnya toolsnya belum ke download, berarti nggak bisa kebuka ya, Pak? Saya nggak tahu kalau yang itu. Kalau saudara, Mbak, udah bikin apa nih? Sudah download belum? Maksudnya sudah terinstall belum toolsnya? Belum, Pak. Soalnya nggak bisa Nggak bisa, tadi. ya. Dicoba dulu di NCBI-nya, ya. Kalau misalnya dia bisa ke download langsung kebuka, mungkin bisa lebih baik ya. Dicoba dulu, Mbak. Oke, Pak. Kalau enggak ya harus install CN3D-nya itu, ya. Kan saya juga tadi juga sudah saya berikan yang punyanya saya di Google Custom, ya, dicoba aja bisa apa enggak install gitu. Karena installan juga lumayan kecil juga, ya. Jadi karena fungsi dari CN3D ini hanya sebagai kita cuma ngelihat bentuk visualisasinya saja, bentuknya aja bagaimana, bukan untuk dianalisis lebih lanjut, ya. Paling tahunya kita konform posisinya di mana, seperti itu aja. Oke. Kalau sudah mengenai ini, jadi kita sudah dapat bagaimana cara mencari data ya dengan menggunakan Microsoft Document, ya, termasuk tiga dimensinya di NCBI, kemudian di Potato Data Bank juga sudah, ya, seperti tadi caranya sama, ya. Tinggal saudara searching aja, ya. Kemudian kita setelah ini kita coba cari data juga yang ada di Expasi, ya, dengan menggunakan service model, ya. Oke. Kita pakai expasi.org, ya. Bentar ya, agak lemot. Cuman di video conference ini suara saya lemot nggak? Ada jeda nggak? Tidak, Pak. Iya, Pak. Berarti mungkin ini laptopnya saya mungkin agak lemot.
ini agak masalah. Dicoba ya sambil nyiapkan ini presentasinya, dicoba ada saudara latihan juga sambil nunggu. Oke, visualisasinya sudah kelihatan belum? Gambar presentasinya sudah keluar belum? Sudah Pak, kalau di saya. Sudah, Pak. Sudah. Oke. Jadi kita coba gunakan Espasi lagi ya untuk Espasi, ya, espasi.org, ya. Oke. Jadi ini Espasi ya. Jadi kita bisa mencari data protein yang ada ya. Nah, di sini caranya memang agak beda dari yang pernah saya gunakan. Dan di sini dia lebih lebih simpel ternyata ya. Jadi di sini kita bukan ngambil pencari yang kita inginkan terlebih dahulu ya. Dan kita misalnya mau cari di string, kita klik string bukan. Atau misalnya mau cari di Swiss model, ya misalnya klik di sini ya. Bukan seperti nggak langsung seperti ini ya. Jadi dia langsung nanti saudara tinggal masukkan saja nama protein ya, yang saudara pengen cari ya. Langsung aja ya. Dan ini untuk Espasi ya, saya sarankan kalau misalnya saudara mau searching, mencari searchingnya itu yang spesifik ya. Karena kalau misalnya saudara yang pakai mencari data yang umum ini, dia nanti akan memberikan memberikan informasi kalau yang dicari itu terlalu banyak dan jadi mengampilkan datanya ya. Contohnya seperti ini, sintase ya, kita cari enzim sintase ya, tapi kita kan nggak tahu spesifiknya apa ya. Berarti kita coba cari di sini ya. Nah, nanti dia begitu dia searching, nah bentuknya seperti searchingnya ya. Nanti akan mencari di database-nya yang ada ya, modelnya yang ada. Nah, di sini bisa saudara lihat, di sini ada tulisannya dapat hit berapa gitu. Nah, di sini ya.
Misalnya di struktural biologi ya contohnya, dia di Swiss model dia dapat 257.851 hit datanya yang didapatkan. Kemudian yang string ada 4 hit ya. Cuman di sini saya klik yang di sini, kalau mau cari tinggal klik aja di sini, di hit ya. Nah, di sini jadi dia akan memberikan informasi query-nya data yang saudara cari itu banyak, itu data yang saudara cari banyak ya. Jadi dia ada kesimpulan dia too many hits ya, terlalu banyak hits. Karena data yang didapatkan yang mau dicari itu lebih dari 5.000 data ya, dan itu terlalu banyak. Dan dia biasanya memberikan ini, dia bukan dia mau mencari kan, tapi kita masih kalau mencari data sebanyak itu kan kita juga pasti kesulitan ya mencarinya. Makanya dari itu nanti kalau saudara mau menggunakan ekspasi ya, mencari data di ekspasi, sebisa mungkin diusahakan data yang mau saudara mau cari itu namanya secara spesifik kalau bisa ya. Misalnya sintase protein sintase apa, atau misalnya milase hidrolase berapa, misalnya famili berapa gitu, yang mungkin datanya bisa lebih spesifik ya. Oke. Nah, sekarang kita coba cari datanya yang spesifik ya. Saya coba pakai judul ya, carinya ya, pakai prostaglandin sintase ya. Kita cari ya seperti dia setting ya. Kemudian biarkan dia mencari terlebih dahulu ya, sampai berapa dia nanti dapat hitnya ya. Mungkin di tampilan sini mungkin agak lemot, nggak apa-apa. Oke, sudah dapat ya datanya ya. Jadi kalau dia silang berarti dia tidak ada datanya ya. Nah, sekarang kita masuk ke string terlebih dahulu ya, string ya, karena kita mau melihat protein interaksi ya, networknya ya, untuk analisisnya ya. Kita klik ini 78 hit ini ya. Oke, baik. Nah, di sini kita bisa lihat banyak matching datanya ya. Ini dia akan mengumpulkannya berdasarkan spesies ya. Jadi di sini yang pertama tuh yang paling tertinggi itu misalnya di Homo sapiens ya. Proteinnya misalnya pakai PT3S3 ya. Jadi banyak datanya ini ya, datanya bisa saudara cari sampai ke continue ya. Ini dari swing back-nya 1/47 ya. Kalau misalnya mau mencari ada data yang mungkin saudara belum dapat, yang tidak sesuai, ya saudara cari di di next ya, klik next, misalnya gini next ya, atau kita masuk ke previous ya. Nah, kalau misalnya sudah ya, misalnya sesuai, katakanlah yang saudara dapat misalnya di nomor 2 sini ya, saudara centang terlebih dahulu ya. Misalnya di nomor 2 saudara pengennya dicentang lebih dulu ya, di sini ya. Oke, setelah itu kita coba masuk ke continue ya, kita masuk ke klik di continue ya. Jadi kita pakai yang pertama aja dulu ya, yang pertama ya. Mungkin kita mau dapat cari yang prostaglandin sintase-nya ya. Kalau sudah kita pilih itu dari organisme yang sudah kita, baru setelah itu kita klik continue ya, klik continue. Bisa kita lihat datanya di sini ya. Jadi di sini beberapa data protein yang sering terhubung satu sama lain ya, interaksinya ya, bukan dockingnya segala macam, interaksinya antara satu sama lain ya.
misalnya di PT Prostaglandin Sintase ini dengan PCB, ya PCB-nya apa ini? Ini transitional teman aplikasi ya, apa enzim yang saling interaktif ya. Cuman yang kita mau carikan di PPGTS2 ini. Kalau sudah ya, nanti saudara tinggal klik aja di sini di salah satu poin bulatannya ini. Kalau misalnya ada yang mau saudara cari gitu. Misalnya kita cari di sini PPGSS2 ya. Kita klik, nah langsung dapat plotnya ya. Jadi ini ada informasinya ya, fungsinya apa ya, kemudian identifikernya siapa, kemudian organisasinya siapa. Nah ini sumber-sumbernya ya, sumber-sumber yang bisa saudara dapatkan di aplikasinya. Kalau misalnya mau saudara mencari di datanya di referensi sequence ya, saudara tinggal klik aja ref sequence, nanti langsung diarahkan ke referensi sequence-nya. Jadi dia kalau misalnya kita klik referensi sequence-nya ya, nanti akan dia arahkan langsung ke NCBI ya, ke gene bank datanya nanti. Ya, jadi bisa saudara lihat nanti kalau misalnya mau ngambil data pastanya bisa, mau lihat grafiknya juga bisa ya. Jadi dia semuanya sudah terlink ya, sudah terlink ya. Kemudian strukturnya ya, strukturnya ya. Ini struktur ikatan chain-nya ya, chain A-nya. Ini struktur homolognya ya. Oke. Nah kalau misalnya saudara mau mencari data lebih banyak ya, bisa saudara klik di more ya. Nanti akan keluar datanya yang lebih banyak lagi ya, sesuai dengan yang saudara cari. Kita bisa lihat data analisisnya ya. Jadi ini bisa kita lihat ya prediction functional partnernya ya. Jadi bagaimana dia protein tersebut saling interaksi satu sama lain ya. Jadi mungkin dia bisa berinteraksi dengan HSP9, kemudian ini mengenai head protein ya. Kemudian mungkin dia bisa ada lagi prostaglandinase ya. Bisa saudara lihat ini hubungannya satu sama lain ini ya. Jujur saya kalau ngecek ini juga agak pusing juga ya, karena mungkin ini data komputasi aja yang hanya misalnya dia berhubungan antara interaksi protein satu dengan protein yang lain bagaimana gitu dalam satu proses metabolisme ya. Oke. Kalau sudah nanti kita coba cari struktur tiga dimensinya juga ya. Ya sama caranya di prostaglandin juga. Nah, kalau di ini kan kita sudah cari datanya ya. Nah, kalau misalnya mau cari data struktur tiga dimensinya, kita masuk di Swiss Model Repository ya. Jadi tinggal di hit aja ya, di hit. Nanti dia buka ke halaman baru ya. Jadi kalau misalnya saudara nggak perlu lagi klik back lagi ya. Jadi dia begitu saudara kasih perintah, ya nanti langsung buka ke ke tab yang baru. Jadi saudara nggak perlu bolak-balik isi data juga.
Kalau sudah ya di sini di Unicode-nya kita coba cek di sini ya. Dan datanya agak berbeda mungkin, jadi saya agak lupa juga ini. Agak beda sama datanya, sama petunjuk yang ada di buku rujukan saya. Kayaknya beda ini ya, caranya yang lama. Soalnya di sini caranya agak berbeda juga. Ya kayaknya belum ada data modelingnya ya. Harusnya dia di string itu sudah ada datanya, cuman mungkin karena baru juga permodelannya, jadi mungkin saya juga masih ada yang salah juga ya.
kayaknya mungkin minggu depan saja kita coba lagi yang diekspansi untuk yang Swiss modelnya ya, karena tata caranya itu agak sedikit berbeda dengan yang ada di buku ya, karena yang buku yang rujukan saya ini kan masih tahun 2015 bukan tahun 2020, jadi ada perbedaan mengenai update-annya juga ya. Mungkin masih saya saja lagi model. Paling tidak saudara juga sudah bisa mencari data yang sering tadi ya, mencari data yang sering tadi ya. Baik, Pak. Ya, nggak apa-apa, minggu depan kita belajar lagi nggak apa-apa ya. Karena ya kita kan saling melengkapi lah kira-kira gitu. Saya rasa mungkin minggu di lain waktu aja ya kita belajar lebih lanjut ya. Karena mungkin harus ada yang saya coba lagi cari lagi, belajar lagi ya. Mungkin update lagi mengenai data mengenai hal ini. Nggak apa-apa. Oke. Baik, Pak. Oke, kalau gitu kita masih ada waktu sekitar 15 menit lagi ya. Kita coba masuk ke teori aja dulu ya. Jadi minggu depannya lagi kita coba belajar bagaimana cara mencari atau analisis jobnya juga. Sama satu lagi nanti kita belajar mengenai geoedit juga ya, untuk menyelaraskan urutan semua KPI yang saudara punya nanti, jadi biar ketahuan nanti posisi domainnya yang sama itu yang mana ya. Nanti kita coba belajar lagi ya. Tapi kita coba pelajari yang di ini aja ya, molecular docking ya. Oke. Atau gambarnya cukup bagus. Jelas, Pak. Oke. Iya, Pak. Oke, baik. Ya, jadi kita coba belajar mengenai molecular docking ya. Cuman di sini untuk presentasi molecular dockingnya memang lebih ke arah farmasi ya, karena yang Pak Yudi ini kan orang farmasi. Jadi mungkin dia penelitian atau misalnya acuan molecular dockingnya ini dia lebih spesifik ke mana? Ke farmasi. Tapi nggak apa-apa, kita coba cari yang secara umum saja ya. Oke. Jadi yang kalau kita berbicara mengenai molecular docking itu berarti itu adalah adanya suatu penyatuan ya. Dalam hal ini informasi genetik yang kita punya ya. Dalam hal ini adalah protein ya. Jadi protein ini dia akan saling berinteraksi satu sama lain ya. Baik itu nanti misalnya protein dengan protein ya, dia akan bersatu misalnya menjadi struktur 3 dimensi, struktur tersier
atau mungkin nanti ada interaksi antara protein dengan yang namanya substrat atau misalnya reseptor atau yang lain, sehingga nanti terbentuknya kompleks, sehingga nanti dia akan punya fungsi dan nanti juga dia akan bisa menghasilkan suatu produk ya. Jadi ada banyak contohnya. Jadi kalau mengenai protein-protein interaksi ya, itu berarti adalah kontak ya, kontak langsung itu ya, kontak yang langsung itu. Dan juga kalau dia misalnya terjadi docking atau misalnya dia bersatu gitu ya, menambat, istilahnya menambat itu, apakah nanti hasil bentukan shape-nya itu saling komplementar sama lain atau tidak ya. Karena apa? Dia antara protein satu dengan protein yang lain, kalau dia baru bisa nanti nempel itu kalau dia saling komplementer. Maksudnya dari sini dia cocok. Kalau dia tidak cocok, berarti kan dia tidak akan bisa terjadinya docking atau menempel ya. Nah, kemudian ada yang protein adanya interaksi antara protein tersebut atau misalnya dengan dengan substrat yang lain, itu dipengaruhi oleh berbagai macam gaya intermolekul yang ada ya. Utamanya di sini lebih ke arah gaya-gaya intermolekuler yang disebabkan oleh adanya terbentuknya ikatan lemah ya di antara protein asam amino tersebut ya. Kemarin kan kita sudah belajar ya mengenai struktur 3 dimensi ya, bahwa kalau misalnya dia terjadinya folding misalnya dari urutan urutan peptida yang panjang, misalnya katakanlah 1 sampai dengan 100 ya, itu kan baru struktur primernya saja. Kalau nanti dia akan terjadi yang namanya folding ya, berarti nanti kan akan bersatu sama lain ya misalnya. Jadi membentuk struktur sekunder yang membentuk struktur sekunder, di mana nanti residu-residu asam aminonya yang itu akan saling berikatan satu sama lain kalau dia komplementer ya. Seperti misalnya kalau di posisi 10 misalnya ada glutamat ya, misalnya seperti ini glutamat, nanti mungkin dia akan berinteraksi pada posisi misalnya di fenilalanin pada posisi misalnya 90 ya, hingga nanti dia akan saling berinteraksi, terjadinya folding, sehingga nanti membentuk struktur yang namanya struktur 2 dimensi ya. Nah, kalau misalnya ada protein lagi yang masuk gitu, yang berdata yang dekat ini ya, dan dia akan bersatu ya, akan terjadi dock nanti, baru nanti dia ada interaksi lagi nanti seperti itu ya. Baik itu nanti juga ada interaksi misalnya dengan substrat atau misalnya dengan kofaktor atau misalnya dengan reseptor lainnya ya, itu juga dimaksud dengan docking ya. Oke. Jadi bisa kita lihat seksinya di sini ya. Jadi ini amino cup-nya, kemudian O cup-nya ya. Jadi ini N cup ini kalau nggak salah yang ujung depan ya, yang N cup itu ya, yang nitrogen cap-nya ya. Kalau dia dari strukturnya, yang mana yang depan, yang ujung depan itu. Ya, jadi ini adalah ujungnya sama ujungnya ya. Dan ada beberapa FTP sectionnya ya. Jadi di mana sini bisa saudara lihat ya, ikatan lemah itu yang ada garis-garis ini, yang garis-garis merahnya itu ya. Ini adalah ikatan-ikatan lemahnya ya. Dalam hal ini contohnya adalah ikatan hidrogennya ya. Kemudian ini adalah struktur dari NaCHR ya. NaCHR ini kalau nggak salah tadi saya searching, ini NaCHR ya. Ini adalah nucleic acid tolerant reseptor ya, reseptor ya. Jadi bisa dilihat contohnya di sini ada dia memberikan presentasi Pak ini. Ada di sini ada proses ligand binding domainnya ya. Maksudnya di sini di mana nanti kalau ada ligand ya, atau misalnya perumpamaannya misalnya ada molekul kecil ya, ada molekul kecil yang mendekatin reseptor ini atau protein ini, nanti akan menempel pada akan menempel di domain sini ya. Karena kalau misalnya kita bicarakan ada namanya binding domain segala macam, berarti itu adalah domain atau posisi di mana nanti kalau misalnya ada molekul kecil atau ligand yang mendekati protein, itu adalah posisinya di situ ya. Misalnya ligandnya di atas ya, binding domainnya di atas ya, berarti nanti dia akan menempelnya di atas. Kalau nanti ada binding site-nya nanti di bawah, berarti dia lagi akan menempelnya di bawah ya, seperti itu. Kemudian untuk binding site-nya ya,
Jadi kalau dari di segi di kedokteran informasi yang saya baca tadi, jadi antara protein satu dengan protein yang lainnya ini, ya, dia ini kalau misalnya dia mau berikatan itu biasanya pasti ada semacam kayak ligannya atau misalnya sebagai kayak alat penempelnya, ya, alat penempelnya seperti itu. Nah, jadi di sini ligan ini, ya, suatu molekul kecil ini, ya, dalam buku docking ini, yaitu nanti akan menempel pada protein satu lain. Kemudian kalau ada protein yang lain, dia akan menjadi penjembatannya, menempel gitu, ya. Misalnya contohnya seperti apa ya? Ya misalnya seperti ini ya, katakanlah ini protein A, protein B, ya. Nah, kalau misalnya dia ada yang biasanya dia bisa langsung, ya, terjadinya docking segala macam, kalau dia saling komplementer. Ada yang biasanya jadi dibutuhkan suatu ligan atau misalnya alat penempelnya gitu, ada macam kayak molekul kecil, ya. Katakanlah ini ligannya, ya. Jadi nanti kalau misalnya ada protein A, katakanlah ini ligannya, ya. Kemudian dia akan menempel di sini. Nah, nanti kalau ada protein B, ya, kalau misalnya dia hanya tidak ada ligan saja, dia tidak akan bisa menempel. Ya, kalau dia ada ligan nanti, ya, molekul kecilnya ini, ya, yang punya sifatnya untuk saling menempelkan itu, nanti kalau ada protein B, dia akan ada ligan ini, dia akan bisa menempel. Ya, cara prinsipnya seperti itu untuk ya. Dan itu dia akan posisinya pasti akan tempatnya spesifik juga, ya. Nah, itu yang biasanya kalau di analisis molekul docking itu yang mau dicari posisinya di mana ketika terjadinya docking itu pada posisi di mana nanti kalau hasil dockingnya itu nanti protein, ya, atau misalnya hormon atau obat gitu, nanti dia punya efektivitasnya yang stabil sama yang lebih bagus seperti itu, ya. Karena nanti pada saat proses penempelan itu nanti kalau dia menempel di tempat yang pas itu nanti mungkin afinitas atau efektivitasnya juga makin lebih baik, ya. Kalau kita berbicara mengenai molekul docking yang di bidang kedokteran, ya. Cuman di sini kalau untuk yang secara umum, bagaimana nanti kalau saudara punya protein atau katakanlah enzim, ya, enzim saja. Enzim ini kalau misalnya ada substrat, ya, ketika dia akan menempel, ya, membentuk substrat yang membentuk kompleks yang namanya kompleks substrat kompleks enzim substrat itu, ketika dia menempel itu kalau dia posisinya pas nanti otomatis nanti aktivitasnya makin meningkat. Atau kalau misalnya nanti dia akan menempel di posisi yang lain, mungkin tuh bisa jadi nanti kompleks enzim substrat itu tidak akan terjadi yang namanya pembentukan produk. Atau misalnya dia menempel di posisi yang kurang pas gitu, misalnya sedikit bergeser dari posisi yang seharusnya dia menempel itu, mungkin dia masih bisa beraktivitas seperti enzim, cuman mungkin nanti prosesnya misalnya jalannya kurang optimal, ya, misalnya mungkin lebih lambat gitu, atau proses katalisnya lebih lambat seperti itu, ya. Makanya di situ nanti yang namanya docking itu penting karena kita mau tahu posisinya di mana yang paling pas gitu, intinya seperti itu, ya. Nah, ini contoh dari ligan, ya. Jadi di sini kalau di kedokteran, ya, dia ini kan reseptor dari nikotin, ya. Dia pakai ligannya itu pakai nikotin, ya. Nah, nikotin ini punya afinitas yang sangat tinggi terhadap ACHR, ya, ACHR tadi, ya. Sehingga nanti kalau misalnya dia ketemu sama reseptor ACHR ini, dia akan lebih mudah menempel, ya, dan dia akan menempelnya itu akan tempatnya spesifik, ya, seperti itu. Nah, seperti ini contoh nikotin binding, ya. Jadi di sini sifatnya itu sifat hidrofobik, ya. Kemudian ada ikatan hidrogennya itu terjadi di posisi serine 349, maksudnya di asam amino, ya, residu amino serine di urutan nomor 349 dengan triptofan di posisi 350, ya. Misalnya contohnya di mana ini, ada di sini 350, ya. Seperti itu. Kemudian kalau misalnya interaksi, ya, interaksi sama lain, ya, saya masih kurang mengerti bagaimana proses ininya. Saya kira coba lihat, ya. Jadi di sini bisa kita lihat gambar interaksi, ya, interaksi hidrofobik, ya, dengan triptofan 30 dengan nikotin, ya, di mana
triptofan ini ya nanti akan nempel akan berikatan di dockingnya itu dengan nikotin gitu. Ya, posisinya di sebelah mana gitu. Ya. Jadi di sini ada berbagai macam contoh interaksi ya, seperti misalnya contoh protein DNA interaksi ya. Jadi suatu DNA itu bisa bisa dikenali dengan protein ya, sehingga nanti dia akan bisa menempel di protein juga seperti itu. Karena mungkin ada fungsi tertentu ya. Sama, misalnya ini ada protein DNA interaksi, kemudian juga ada yang namanya protein RNA interaction juga, sama proses maksudnya sama gitu. Nanti RNA atau DNA itu yang kalau misalnya dikenali dengan protein tertentu, nanti dia akan terjadi docking atau menempel ya, karena fungsinya banyak nanti kita lihat. Kemudian ada yang namanya protein ligand interaction ya. Jadi ligand ini semacam molekul kecil ya, tapi dia fungsinya bermacam-macam ya, itu bisa contohnya kayak ligand itu kayak sebagai aktivator atau misalnya sebagai inhibitor ya. Kalau misalnya kita bicara dengan mengenai enzim ya, pasti saudara sudah tahu ya, ada misalnya yang kompetitif sama yang non kompetitif juga ya. Misalnya kalau ada protein ya, maksudnya enzim ya, kemudian ada substrat. Kalau nanti dia misalnya ada suatu ligand atau molekul yang menempel di enzim tersebut ya, kalau dia pas atau misalnya dia bersifat sebagai aktivator, maka nanti substratnya akan lebih mudah menempel pada enzim, sehingga nanti terjadinya kompleks, kemudian menghasilkan produk jauh lebih cepat ya. Atau sebaliknya, misalnya enzim yang saudara punya gitu, kemudian ada ligand atau molekul lain yang datang menempel di sini dan ternyata itu sifatnya sebagai inhibitor ya, maka nanti kalau misalnya ada substrat yang seharusnya bisa dikenali dengan enzim ini, dia tidak akan bisa dikenalin ya, tidak bisa dikenalin karena tidak ada terjadi kecocokan misalnya seperti itu, sehingga nanti tidak akan terjadi yang namanya kompleks enzim sama segala macam. Nanti baru dia nanti akan tidak akan terjadinya namanya katalisis ya. Atau mungkin kalau misalnya ada inhibisi, bisa jadi kalau misalnya dia menempel bukan pada posisi site-nya ya, sehingga misalnya substratnya masih bisa menempel di sini, akan tetapi aktivitasnya menurun gitu. Katakanlah misalnya katalisisnya, misalnya kalau misalnya dia tidak ada inhibitor, katakanlah contohnya misalnya dia proses katalisisnya berlangsung sekitar 1 detik. Tapi kalau misalnya ada inhibitor yang non kompetitif, misalnya dia menempel di sini, kemudian nanti substratnya menempel di enzim yang saudara punya gitu, dan dia bukan non kompetitif ya, tapi tidak masuk di site aktifnya itu, dia masih tetap bisa bekerja katalisnya, tapi mungkin dia membutuhkan waktu yang jauh lebih lama. Misalnya kalau tadi cukup 1 detik, mungkin ini 1,1 detik, misalnya seperti itu proses katalisisnya ya. Jadi banyak efek dari binding itu ya. Bisa juga sebagian untuk proses transportasi juga bisa, dan juga untuk proses-proses yang lainnya ya. Jadi ini contohnya ya, protein ligand interaction ya. Kemudian mungkin ada lagi yang lain, hal-hal yang lain juga ya. Kemudian ini contohnya seperti ini, protein drug interaction ya. Jadi pada dasarnya kalau kita bicara mengenai obat ya atau medicine itu, bagaimana kalau misalnya ada suatu protein yang aktif dalam tubuh kita, mungkin yang bisa mengakibatkan mungkin efek yang lain gitu ya. Kemudian kalau misalnya ada drug obat gitu ya, misalnya katakan di sini ada drug ya, drug kemudian menempel di sini ya, sehingga terjadi namanya drug protein kompleks ya, sehingga nanti akan menyebabkan katakanlah produk atau yang misalnya yang lain gitu, yang lainnya itu kalau misalnya dia sesuai dengan ini, dia akan lebih mudah menempel. Nah kalau misalnya ada drug di sini, dia akan menempel pada suatu site di sini, sehingga nanti kalau misalnya ada suatu reaktif yang lain yang mau nempel di sini, dia akan nggak bisa nempel. Kenapa? Karena dia nggak sesuai, posisinya nggak sesuai ini ya. Hampir sama kayak modelnya itu kayak model lock and key ya. Contohnya analoginya begini. Kalau misalnya saudara punya gembok sama kunci ya. Kalau dia misalnya ini gembok ya, misalnya ini gembok, ini misalnya kunci ya. Kalau dia nggak ada apa-apa, katakanlah nggak ada dragnya itu, saudara tinggal tempel di sini, dia akan akan sesuai ya. Misalnya antara lock sama key-nya, kunci sama ini. Nah,
analoginya katakanlah drug ini sebagai kayak saudara permen karet, ya permen karet. Misalnya di sini ada proteinnya atau protein targetnya ini, kemudian misalnya ada drug gitu misalnya, ya. Misalnya katakanlah di sini dia permen karetnya itu nempel di sini di depan kuncinya itu. Nah kalau misalnya ada kunci yang mau saudara tempelkan, dia nggak akan bisa ngunci seperti ini. Jadi cavity-nya dia nggak akan bisa menempel di protein sehingga dia nggak bisa membentuk yang namanya misalnya katakanlah protein sepertinya PS kompleksnya nggak akan bisa terjadi. Karena apa? Karena dia sudah terjadi yang namanya drug protein kompleks, ya. Dia sudah menempel di sini sehingga nanti mungkin dia tidak yang saling sesuai, yang komplementer tidak akan bisa menempel, ya seperti itu. Jadi contohnya seperti fungsinya modelnya kayak sama mekanismenya itu, ya. Kemudian juga bisa terjadi kalau misalnya binding atau molekul itu bisa terjadi yang namanya perubahan struktur juga, baik struktur proteinnya seperti itu, ya. Nah contohnya seperti ini, ya. Jadi ini contohnya di sini ada hexokinase, ya. Ya. Kemudian ini adalah active site-nya, ya. Jadi yang berlubang ini adalah active site-nya, ya. Kemudian ini ada glukosa, katakanlah glukosa ini adalah substratnya. Nah kalau dia akan menempel, ya dia nanti akan menempelkan di active site-nya. Jadi sini ini yang dinamakan namanya kompleks itu, ya. Katakanlah ini adalah kompleks enzim sama substrat, ya. Jadi kenapa dia spesifik tempatnya? Kalau jadi substrat ini dia nggak akan menempel di mana-mana, ya, nggak akan menempel di mana-mana. Dia pasti akan menempel di active site-nya ini, yang menjadi targetnya ini. Nah, misalkan katakanlah kalau misalnya dia punya yang namanya aktivator atau inhibitor, katakanlah nanti posisi aktivator inhibitornya tuh menempelnya di sini, ya, di sini. Kalau di sini kan berarti dia non kompetitif, ya. Kalau misalnya dia ada aktivator misalnya di sini, bisa jadi nanti glukosanya yang menempel di sini nanti mungkin akan bisa ditakalis lebih cepat. Kalau misalnya di sini katakanlah ada inhibitor di sini, ya, inhibitor yang nempel di sini, kemudian ada substrat, contohnya glukos ini masuk ke sini, dia tetap masih bisa terjadinya proses katalis, tapi mungkin membutuhkan waktu yang lebih lama, ya. Atau misalnya kalau dia kompetitif, ya, inhibitornya kompetitif, dia menempel di sini juga, otomatis ini substrat nggak akan bisa menempel, sehingga tidak akan terjadi yang namanya terbentuknya kompleks juga itu, sehingga tidak akan terjadi katalisis, ya. Karena itu yang harus saudara perhatikan juga, ya. Jadi ini secara definisinya, ya. Jadi molecular docking ini kita mencoba untuk memprediksi struktur dari kompleks intermolekularnya yang terjadi antara satu atau lebih, yang terjadi antara dua atau lebih molekul, ya. Misalnya seperti ini, contohnya antibodi dengan antigen, ya. Kalau misalnya kita bicara mengenai hormon, di mana nanti antigen itu akan menempel, misalnya seperti itu, apakah di sebelah kiri atau sebelah kanan, ya. Kalau misalnya dia di sebelah kanan, nanti efeknya bagaimana, fungsinya bagaimana. Kalau dia menempel di sebelah kiri, nanti fungsinya bagaimana juga, tergantung nanti pada posisi di mana dia antigennya akan menempel, gitu, ya. Karena nanti kalau misalnya katakanlah dia optimalnya memberikan efek yang bagus gitu, yang stabil itu, misalnya hormon itu ada antigen ini, dia menempelnya harusnya di sini bagus. Tapi kalau dia ternyata menempelnya di sini, hasil efeknya apa? Ya kan kita nggak tahu. Kalau di enzim sama, enzim seperti yang kita bicarakan tadi, ya. Kalau ada enzim, otomatis kita ada bicara masalah substrat, ya. Kalau dia tidak sesuai dengan bentuk aktif site-nya ini, maka substrat nggak akan bisa masuk, ya. Kalau dia sesuai, ya sesuai dengan teori lock and key itu, substratnya akan masuk ke sini, ya. Kemudian juga ada semacam transport juga, ya, bagi kayak reseptor juga. Jadi misalnya sebagai untuk transport dari suatu tempat ke tempat yang lain di dalam tubuh kita gitu, jadi molekulnya, ya. Nanti akan molekul tersebut akan menempel di transportnya, ya, sesuai dengan active site-nya juga, ya. Baru nanti bisa ditransportkan ke tempat-tempat yang lain, ya. Kemudian yang ini yang biasanya kita lihat juga seperti kayak reseptor sama signaling, ya. Ini misalnya seperti protein, ya. Jadi protein itu terkadang kalau misalnya dia tidak punya reseptor, ya, dia tidak akan memberikan sinyal misalnya suatu hal yang lain gitu. Jadi tidak akan terjadinya terbentuknya doktrin atau model yang lain gitu. Jadi kalau misalnya dia ada reseptor, kemudian dia saling menempel,
baru dia akan punya fungsi sebagai sinyal untuk memanggil mungkin molekul-molekul lain yang komplementer dengan dia sehingga dia bisa jadinya docking seperti itu ya. Jadi caranya seperti ini banyak ya. Jadi pendekatannya banyak ya. Jadi bisa pendekatan secara in silico ya, dia menggunakan komputasi yang seperti kita gunakan ini. Kemudian mengidentifikasi konfirmasi bentuknya ya, ikatannya itu caranya ada banyak seperti kita gunakan yang kita baca kemarin pakai X-ray segala macam. Kemudian prediction of binding affinity-nya ya, maksudnya di sini adalah di mana posisi bindingnya itu paling afinitasnya paling baik itu di mana itu. Misalnya kalau di atas ya paling baik, berarti gimana caranya nanti dockingnya itu nempelnya di atas gitu, sehingga nanti hasilnya jauh lebih baik ya. Gitu. Jadi bisa kita lihat juga secara komputasi bagaimana ini posisinya baik ya, sehingga nanti kita bisa menganalisis lebih lanjut nanti perubahan-perubahan yang terjadi pada protein ya. Nah ini ada contohnya ya, contoh model dockingnya ya. Jadi kalau protein dengan small molecule ya, contohnya seperti enzim sama substrat ya, kita bicara ini. Ada misalnya enzim dengan drug ya, sesuai dengan active site-nya juga. Kemudian kalau misalnya ada protein dengan protein, misalnya enzim dengan inhibitor ya. Jadi kalau misalnya ada enzim kemudian ada inhibitor, mungkin dia tidak akan terjadi yang namanya kompleks ya, sehingga nanti mungkin kalau fungsinya lebih lanjut mungkin proses metabolismenya bisa berjalan lebih lambat gitu. Atau misalnya ada inhibitor sama modulator, jadi protein inhibitornya dihambat sama modulator, sehingga nanti dia inhibitornya mungkin tidak akan bisa berikatan atau berdocking dengan protein lain yang punya fungsi gitu ya. Atau misalnya terjadi makromolecular assembly, misalnya protein dengan lipid, protein dengan karbohidrat, atau protein dengan zat-zat yang lain seperti itu. Kemudian kalau misalnya bindingnya dengan protein dengan atom nukleat ya, misalnya ada ADNA dengan enzim polimerase ya, seperti itu. Atau dengan ribosom ya, akan dengan menghasilkan ikatan ketiga seperti itu ya. Jadi di sini penjelasannya. Jadi docking itu merupakan konstriksi yang saling terkoordinasi ya, sehingga nanti akan terbentuk suatu ikatan membentuk satu kompleks ya. Ini yang dimaksud dengan kompleks itu ya. Dan bisa saudara ketahui juga bahwa molekul itu ya, di dalam tubuh kita itu molekul-molekul seperti protein itu juga dia bergerak secara ada signalingnya juga ya. Nah tujuannya adalah bagaimana kita bisa memprediksi posisi dockingnya gitu ya. Jadi ibaratnya kalau misalnya saudara mau bikin dermaga itu, gimana nanti posisi kapal itu bisa bersandar dengan sempurna, analoginya seperti itu ya. Kemudian ini adalah kenapa kita harus mempelajari docking ya. Jadi punya ada interesting di sistem biologi ya, karena ini mempengaruhi tentang proses-proses metabolisme yang ada dalam tubuh kita. Kemudian kita bisa mencari berbagai macam informasi, kemudian kita bisa melihat interaksi-interaksi yang terjadi ya. Kalau misalnya kita bisa melihat interaksinya, apa manfaatnya seperti itu ya. Sama bagaimana kita mencari struktur prediksinya dengan menggunakan teknologi yang ada seperti itu. Dan ini contoh aplikasinya ya, misalnya untuk virtual screening, kemudian kayak antigen ini, kemudian membuat obat-obatan, kemudian prediction of PA atau biological activity, kemudian hal-hal yang lain ya, misalnya kita mau tahu bagaimana enzim reaction mekanismenya ya, misalnya dia posisinya tadi dia di mana, atau mungkin nanti kita mau meningkatkan aktivitas dari suatu enzim juga bisa, seperti itu bagaimana caranya ya. Oke, ini nggak perlu ya, karena saya juga nggak begitu banyak pengetahuan mengenai konsep docking juga ya. Sampai di sini mungkin ada yang mau didiskusikan terakhir, silakan. Saya ingin bertanya Pak. Ya silakan. Tujuan diketahuinya
struktur tiga dimensi dari protein itu untuk apa ya Pak? Oke. Jadi tujuan kita mengetahui dari struktur tiga dimensi itu lebih tepatnya bagaimana kita bisa melihat bentuk dari protein tersebut. Ya. Dalam hal ini kalau misalnya kita mau menelaah fungsi-fungsi lebih lanjut ya, misalnya hormon atau misalnya enzim, kan saudara sudah pelajari juga ya, kalau misalnya interaksi antara enzim dengan substrat itu juga dipengaruhi dengan yang namanya bentuk ya, bentuk struktur dari enzim atau protein tersebut. Sama juga dengan hormon ya, karena hormon itu nanti akan apakah nanti dia akan apa istilahnya itu mengenali antigen yang ada gitu, atau misalnya antibodi kita misalnya dengan antigen yang ada itu apakah saling mengenal atau tidak ya. Karena apa, pada prinsipnya kalau kita bicara dengan mengenai molekul doping itu bagaimana suatu molekul dengan molekul yang lain itu bisa saling menempel yang komplementer ya, sesuai dengan modelnya gitu. Jadi kayak puzzle gitu. Jadi puzzle kalau misalnya nggak cocok kan dia nggak bisa bersatu. Kalau dia cocok dia akan bisa bersatu seperti itu. Nah, kita mau melihat tuh ketiga dimensi dari molekul doping ini. Kita mau tahu kalau misalnya nanti protein yang kita punya dari hasil penelitian kita juga ini bentuk shape-nya itu kita mau tahu posisi kalau misalnya nanti kalau dia mau menjadi doping atau misalnya interaksi antara residu amino yang ada itu bagaimana, sehingga nanti kita bisa ketahui nanti fungsi-fungsi yang ada dalam protein itu bagaimana. Atau misalnya kalau kita sudah tahu protein kita sudah punya fungsi, nah bagaimana caranya kita merekayasa sedemikian rupa ya dengan prediksi-prediksi yang ada itu supaya protein yang kita punya ini punya fungsi yang lebih optimal ya, yang lebih optimal, lebih bagus gitu. Misalnya kalau kita bicara dengan enzim, bagaimana cara meningkatkan aktivitasnya sehingga nanti mungkin energi yang dihasilkan mungkin proses katalisnya jauh lebih besar gitu. Misalnya katakanlah misalnya satu enzim saja, satu enzim yang ada dalam itu misalnya dalam waktu sekian itu dia bisa mengetahui berapa banyak substrat gitu, bisa seperti itu juga ya, karena kita bisa melihat nanti prediksinya nanti kalau misalnya enzim di aksesnya bagaimana gitu, apakah cocok apa tidak. Kalau misalnya dia tidak cocok apakah karena dia ada suatu inhibitor atau misalnya ada suatu aktivator seperti itu. Bagaimana? Baik, terima kasih Pak, sudah terjawab. Ada lagi? Bertanya Pak. Baik, silakan. Kan kalau semisal yang obat gitu ya Pak, kan itu dalam proses pembuatan obat berarti fungsi dari bioinformatika ini ada di sebelum in vitro, jadi in silico dia kan Pak. Jadi kita mau melihat gimana ya, jadi kita nggak usah perlu capek-capek buat eksperimen yang banyak di lab, kita buatnya di komputer dulu nih gitu kan. Nah, apakah ada Pak gitu kesalahan dalam docking itu sendiri gitu, jadi apakah bisa terjadi kesalahan dalam docking dan apa yang menyebabkan kesalahan-kesalahan tersebut jika ada gitu? Oke. Kalau itu kan namanya ini kan adalah namanya prediksi ya, prediksi kita kan sebenarnya pada dasarnya begini, kita mau melihat protein atau drug atau misalnya molekul itu kan sebenarnya pertanyaannya apakah saudara bisa melihat sampai struktur atomnya secara kasat mata, atau misalnya katakanlah apakah saudara bisa melihatnya meskipun saudara sudah pakai SEM? Bisa nggak? Kurang tahu Pak. Sampai ke SEM, maksudnya sampai ke SEM ini? Mikroskop elektron ya? Sampai ke elektron ya? Yang saya tahu sama ini yang lihat itu elektron itu paling tidak dia menangkapnya bentuknya aja, setnya aja. Itu kan. Tapi kita tidak tahu nanti posisi setnya itu sebenarnya apa yang membangunnya gitu misalnya, apa amino apa yang ada di sana gitu kan. Nah, dengan adanya struktur tiga dimensi prediksi ini, dengan adanya algoritma yang ada, paling tidak kita bisa memprediksi struktur dari suatu protein atau molekul itu kita tahu gitu prediksinya gitu. Jadi meminimalisir bagaimana nanti kalau dia misalnya terjadi docking itu apakah obat yang kita buat itu bisa maksimal atau optimal gitu.
Karena apa, obat kan juga obat drug itu kan juga terdiri dari berbagai macam atom sama molekul ya, sintesa itu segala macam ya. Tapi saya juga kurang begitu mengerti mengenai drug juga ya. Mungkin saya juga banyak belajar juga sama orang farmasi juga mengenai ini, mungkin karena mereka lebih paham mengenai bagaimana melihat interaksi antara protein sama obat ya, sehingga nanti kalau misalnya ada obat medicine yang kita gunakan itu punya efek yang maksimal ya. Jadi nggak perlu memang untuk prediksi ini bisa mungkin kita mau mencari di mana posisinya yang paling memungkinkan itu lebih baik gitu. Ibaratnya kayak ibaratnya saudara mau meletakkan sesuatu itu posisi mana yang paling pas gitu, yang menurut kita itu bisa memberikan efek yang lebih baik atau maksimal seperti itu. Iya Pak, terima kasih. Sama-sama. Mungkin kalau saya misalnya menyebutnya mungkin tidak terlalu ilmiah ya cuman saya coba melakukan pendekatan dengan analogi saja, karena kalau secara ilmiah mungkin jujur ya ilmu saya masih kurang kalau mengenai ke arah ke drugnya ya. Mungkin kita bisa lebih banyak belajar sama orang-orang farmasi ya, di bidang-bidang kesehatan itu mungkin dia lebih paham mengenai hal ini, karena itu kan halnya yang mereka sudah mengerjakan kan secara spesifik. Sedangkan kalau di saya sama saudara ini kan kita masih cakupannya masih luas ya, mungkin saudara punya ketertarikan di bidang obat farmasi ideologi, mungkin lebih ke sana, atau mungkin saudara punya ketertarikan misalnya di bidang pangan, misalnya enzim yang berpengaruh di bidang pangan apa, kita bisa melihatnya seperti apa secara umum sebenarnya. Kalau saya melihatnya ini ya, kita belajarnya secara umum saja. Kalau mau spesifik mungkin kita bisa belajar di di ilmu yang kita lanjut seperti itu. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Jadi saya juga masih belajar juga ya mengenai molekular doping ini ya, sama struktur 3 dimensi ya, karena ini domainnya agak sedikit. Memang komputasi memang kalau kata orang, kalau kita pakai tool yang beda bisa jadi hasilnya juga berbeda ya. Jadi kita coba pakai yang khusus yang bisa digunakan saja ya. Oke, ada yang mau ditanyakan setelah ini? Ini waktunya sudah selesai. Ada yang mau didiskusikan? Cukup Pak. Oke, kalau nggak ada mungkin minggu depan ya, pertemuan berikutnya kita coba belajar lebih dahulu lagi ya, latihan menggunakan PyMol, sama kita coba nanti belajar menggunakan bioedik ya. Kalau untuk docking nanti kita belajar lebih lanjut lagi sama-sama mungkin di pertemuan lebih lanjutnya lagi ya. Nah, untuk pertemuan berikutnya kan kebetulan tanggal 13 ya, itu adalah Idul Fitri ya. Jadi mungkin kita sudah mulai kita baru kuliah lagi itu tanggal 20 minggu depannya lagi ya. Jadi untuk minggu depan libur, cuman saya minta tolong carikan ya waktu tambahan saja, waktu tambahan yang sekiranya saudara kosong, dan ini untuk waktu tambahannya cuma buat untuk absensi saja ya, karena untuk materinya mungkin kita sudah, untuk materi teori itu sudah tidak ada lagi, ini yang terakhir ya. Jadi selanjutnya kita belajar latihan dengan menggunakan berbagai macam tools yang ada. Kalau mungkin tugas mungkin yang bisa saudara kerjakan nanti secara sederhana saja. Tapi kalau secara teori ini yang terakhir. Ya, jadi nanti PJ sama teman-teman lain nanti mohon didiskusikan. Tolong cari waktu yang sekiranya bukan jadwal saudara, ya. Waktu tambahan saja, waktu tambahan nanti saya sediakan nanti absensi Google Classroom-nya aja. Jadi hanya untuk absensi saja, ya. Bisa? Iya, baik, Pak. Ya, jadi untuk ya. Pak, maaf Pak, izin bertanya, kalau misalnya di saya kan tadi udah coba beberapa kali install CN 3 dimensi sama aplikasi PIMO Pak, tapi tidak bisa Pak, itu udah dari internet sama dari link yang tadi Bapak kirim sama yang dari teman-teman juga Pak. Udah. Nanti coba lagi kita coba lagi ya nanti ya. Iya Pak, baik Pak. Ya.
Ya, jadi untuk minggu depan kosong. Teman saya minta carikan waktu pengganti saja untuk mengisi absensi yang tanggal 13 itu ya, yang di luar jadwalnya saudara. Boleh misalnya tanggal berapa ya? Tanggal 10 atau tanggal 11 ya. Bisa saudara carikan waktu yang sekiranya tidak mengganggu jadwal saudara untuk absensi saja ya. Oke. Saya rasa cukup ya untuk pertemuan minggu ini ya. Dan juga karena minggu depan sudah Idul Fitri ya, saya ucapkan selamat Lebaran, selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf Pak Akhir dan batin ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.